Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar, yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan, padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, ZonaEBT.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. ZonaEBT.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi Zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT. Halo, cek sound. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, jelas ya. Oke, baik. Selamat malam, EBT Heroes. Selamat datang di talk show Zona EBT dengan judul Floating Solar PV 101, pengenalan konsep dan juga manfaatnya. Selamat datang kami ucapkan juga untuk teman-teman EBT Heroes ya. Nah, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Safa Azhara Nur Fauzia selaku fasilitator yang akan membersamai memandu acara kali ini dengan Zona EBT dan juga PT PMSE begitu. Nah, sebelum mulai teman-teman, aku mau mengingatkan dulu nih untuk teman-teman yang udah bergabung, boleh mengubah namanya dengan format nama underscore asal instansi teman-teman. Biar kita bisa saling kenalan nih. Teman-teman yang hadir di Zoom malam kali ini tuh dari mana aja sih? Boleh nih teman-teman, aku lihat udah ada beberapa yang udah ganti nama ya. Jadi nama underscore
asal instansi begitu ya. Saya lihat udah ada elektro gitu ya. Masih nama kuliah kayaknya ini ya, belum diganti namanya. Ada Zaki Garut nih. Wah, anak Garut nih. Ada juga ada Rofi, ada Broto, ada Gigi dari Teknik Elektro Undip, ada Nur Habibah Naibaho begitu. Ada Ahmad dari Universitas Sriwijaya. Oke, baik teman-teman nih. Sebelum kita mulai, aku mau tahu dulu nih kabar teman-teman pada malam hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Nah, bisa dilihat nih teman-teman di layar. Gimana nih kabarnya teman-teman malam hari ini? Boleh di-react dong teman-teman di bawah dari 1 sampai 6 gitu ya. Gimana nih kabar teman-teman? Apakah malam hari ini satu gitu ya, berapi-api untuk mendengarkan info-info dan materi-materi pada malam hari ini, atau justru nomor 6 nih? Kayaknya karena kemalaman udah jadi pada ngantuk-ngantuk gitu. Wah, ada jungkir balik nih, Aldi Suryadi. Udah jungkir balik, kayaknya udah nggak sabar untuk mendengarkan gitu ya. Untuk teman-teman yang lainnya boleh di-react dong di kolom komentar ataupun di reaction. Wah, ada yang kirim lovely gitu ya. Nomor 3 nih, wah udah semangat banget nih kayaknya. Nah, untuk teman-teman yang belum semangat nih, aku kasih apa ya, energi-energi gitu ya, biar semangat nih. Sebelum kita mulai, aku punya informasi menarik nih untuk teman-teman. Ada kelas nih untuk teman-teman yang mau join mini kelas dari Zona EBT di tanggal 5 sampai 6 Januari 2024. Kita mulai nih tahun baru kita dengan pematerian energi gitu ya. Dengan judul Analisis Performance Ratio atau PR pada panel surya dengan PV-SIS bersama Bapak Muhammad Arifuddin dari Energi Hub Indonesia. Untuk teman-teman yang minat untuk mendaftar bisa langsung ke zonaebt.com/zona PV11 atau boleh langsung ke admin Zona EBT di 0851 758 78765. Untuk teman-teman yang ada di sini, kita punya harga khusus nih dari 519.000 cuman ke 119.000 aja. Wih, Kak Ahmad udah daftar nih katanya nih. Untuk teman-teman yang belum daftar dan mau ketemu sama Kang Ahmad gitu ya, dan ketemu saya lagi mungkin nanti di mini kelas, boleh langsung daftar aja teman-teman. Cuman 119.000 aja di tanggal 5 sampai 6 Januari pukul 7 dilaksanakan secara online melalui platform Zoom. Nah, selain itu teman-teman, buat teman-teman yang udah bergabung pada malam hari ini, yang belum follow nih sosial media kita ada di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga Pinterest di @zona_ebt. Nah, untuk teman-teman gitu ya, di sini malam hari ini yang sudah bergabung, kalau misalkan belum follow-follow kita nih gitu kan, boleh di-follow dulu nih, terutama di Instagram mungkin ya kalau anak-anak sekarang gitu. Nah, nanti kita di sana juga sharing-sharing informasi mengenai lowongan kerja, mengenai informasi energi terbarukan, dan lain-lain. Ada di sosial media, begitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya nih, teman-teman. Kita kan udah kenalan nih sama pemateri, udah kenalan juga nih sama Zona EBT di sosial media gitu ya. Selanjutnya, aku mau ngenalin narasumber kece kita pada malam hari ini, teman-teman. Beliau adalah Ibu Hesti Aprilianti Rahayu Setiadi SIKMSC dari QHSE Analyst dari PT PMSE. Halo Ibu Hesti, apakah sudah bergabung Ibu Hesti? Sudah Mbak, halo semuanya, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu. Bagaimana Bu kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Mbak.
Suara saya bisa kedengeran kan ya? Sudah terdengar dengan jelas, Ibu. Siap, siap. Terima kasih. Ibu Hesti, apakah terkendala untuk on cam, Bu? Iya Mbak, mungkin nanti saya ini kan kebetulan posisi biasa ya Mbak ya di site ya, jadi internetnya kurang bagus, Oh jadi iya, iya, iya. gitu. Sampai Mungkin malam ya, Bu, di site ya? karena di rumah saya lebih parah lagi Mbak. Oh, alah. Atau iya seperti itu. Jadi, tapi saya rumahnya dekat sih Mbak, dekat di site. Jadi Jadi dekat ya, gitu ya iya untuk. betul. Oke, baik. Kita langsung aja ya, Bu ya. Mungkin teman-teman di sini Siap. udah excited banget nih untuk kenal-kenalan sama floating solar PV 101 gitu kan, karena belakangan ini viral gitu ya mengenai floating solar yang baru aja diresmikan ini gitu kan ya, Bu ya. Kalau boleh nanya-nanya mungkin ini ya, Bu, untuk pertanyaan pembuka gitu. Nah, sebenarnya floating solar PV ini gimana sih apa sih, gimana konsepnya, dan apa bedanya sama tenaga surya di darat-darat ini gitu, Bu? Apa sih bedanya floating solar ini sama yang ada di darat gitu, Bu? Kalau seperti dari judulnya ya, Mbak, floating gitu ya. Jadi memang perbedaannya ini dia terapung di atas air. Nah, jadi perbedaannya tadi lokasi penempatan PV-nya itu tidak ground mounted atau enggak misalnya di rooftop, tapi dia di atas air. Jadi kita membutuhkan pelampung lagi untuk menyimpan si solar panel kita gitu. Jadi ya, gitu. Jadi emang bedanya cuma dari ininya aja ya, Bu? Betul, Dan betul. Tapi kita juga memang menggunakan panelnya itu yang uh, apa cocok untuk di atas air juga. Kemudian kan nanti sistemnya itu kita menggunakan anchoring supaya dia tidak jalan-jalan kemana-mana ya. Walaupun tetap kan karena masih ada walaupun kita di danau ya, tapi tetap masih ada yang namanya gimana ngomongnya masa bukan ombak sih, tapi tetap ada pergerakan air ya karena dari angin dan sebagainya. Masih ada pergerakan, tapi kita menggunakan jangkar ke bawah supaya dia eh, bergerak sesuai dengan yang kita tentukan gitu. Itu jadi selain dari perbedaan untuk tempatnya sendiri, berarti dari komponen-komponennya begitu ya, Bu ya, harus betul, tahan air begitu, tahan karat dan lain-lain begitu ya. betul, betul, betul. Nah, kalau misalkan secara konversi energi ya, Bu ya, sebenarnya gimana sih konsepnya? Gimana dari energi matahari begitu menjadi konversi listrik? Nah, ini dari sistem apung ini, apakah sama dengan sistem yang ada di atap-atap begitu? Untuk dari sistemnya sama ya Mbak. Jadi kita semua energi apa di dari matahari diserap oleh panel suryanya, kemudian kita ada namanya combiner box ya untuk menyatukan. Uh, Nah, kita itu memiliki mungkin saya info dulu ini ya, info dulu kalau kita itu memiliki 13 pulau ya atau 13 array. Jadi ada seperti kotak-kotak besar di tengah air, mungkin udah pernah lihat ya di yang kemarin di pada saat apa namanya peresmian di situ kita memiliki 13 pulau. Ada 12 pulau besar dan satu pulau kecil. Nah, dari 13 pulau itu kita memiliki 25 SPE. SPE ini tempat kita menyimpan inverter dan juga sitrafo. Ya, dari setiap pulau ini kita ada combiner box untuk dari combiner box ini kita ke inverter ke FPA. Nah, kemudian baru dialihkan ke 20 kW atau ke yang di onshore facility-nya ya. Kemudian baru nanti langsung on grid ke 150 kW gitu. Jadi sebenarnya sama saja. Jadi kita ada inverternya ya sama untuk yang udah pengubah dari ini apa DC gitu. Jadi sama sih, semuanya sama, hanya lokasinya aja dia di atas air, itu saja sih. Oh gitu ya, Bu. Jadi tadi juga mungkin untuk teman-teman yang udah mengikuti gitu kan,
sistemnya kurang lebih sama dengan tadi 13 pulau begitu ya Bu ya. Dengan tiap pulaunya 35 begitu. Nah, sebenarnya dari floating solar ini gitu ya, kenapa dijadikan opsi gitu? Manfaat utamanya sebenarnya dibandingkan dengan yang daratan itu apa sih? Kemudian secara efisiensinya, kemudian secara lingkungan, kemudian dari keberlanjutan energi baru terbarukan ini gitu, Bu, dibandingkan dengan daratan gitu, dengan PLTS darat begitu. Apakah berbeda begitu? Apakah sama efisiensinya, kemudian lingkungannya gitu? Jadi untuk ini kan kalau misalnya di Indonesia ya, eh, kita kan ini ya, Mbak, untuk mencari lahan misalnya, kalau sekarang kan kita gunakan itu sekitar 250 hektar ya. Untuk mencari lahan yang kosong dan untuk pembebasan lahan itu sulit. Nah, maka dengan adanya floating solar panel ini itu memudahkan untuk pembebasan lahan juga. Dan kebetulan untuk posisi kita, karena ini miliknya PJB atau sekarang PLN Nusantara Power ya, itu merupakan sebuah apa namanya, kita kan joint venture antara PLN dan atau nggak PJD dengan PJD Investasi dan Masdar atau nggak atau Abu Dhabi Company ya. Iya, halo Ibu, mohon maaf, Jadi mungkin agak untuk ini. masalah kurang kedengeran ya Mbak, suaranya ya itu gimana Mbak? Iya, agak kurang jelas gitu kalau di saya. Oke oke. Ya jadi untuk yang pertama tadi untuk mempermudah pembebasan lahan sih Mbak, karena kan untuk mencari lahan 250 hektar yang kosong unoccupied itu sangat sulit ya. Jadi dengan voting ini itu mempermudah, itu yang pertama sih. Kemudian karena ini di atas air, jadi dia tuh memiliki yang namanya cooling system, Mbak. Jadi kan kalau misalnya si solar panel ini, dia walaupun suka sinar matahari, tapi dia nggak suka panas ya, Mbak. Jadi dengan adanya air, dia itu ada sistem cooling system untuk pendinginan dia, seperti itu. Bisa kedengeran, Mbak? Ya, oke. Ya, itu. Jadi tadi itu salah satunya. Terus kemudian untuk di environnya juga, lingkungannya juga, karena ini danau buatan, sehingga lebih mudah ya. Kalau misalnya di tempat lain mungkin kalau di Danau Toba itu akan sangat sulit ya, karena dia kan alami dan ekosistem yang ada di sana juga uh, masih belum terlalu cemar ya. Jadi itu pasti lebih sulit untuk misalnya nanti pembuatan AMDAL atau perizinan dan sebagainya. Tapi kalau karena ini danau buatan, jadi dia lebih gampang gitu. Karena memang dari sistem kita sendiri itu tidak ada yang ini ya, tidak ada yang mencemari gitu kan. Karena kita pastikan semua yang kita gunakan itu tidak tidak akan mencemari lingkungan. Kemudian untuk di ekosistemnya juga, karena kita tidak menutupi semua bagian dari danau, maka itu tidak mengganggu ya, karena masih ada celah-celah untuk sinar matahari bisa menerobos ke dalam ke air sendiri gitu. Jadi dia tidak semua tertutup. Jadi 250 hektar itu yang tertutup hanya sekitar 100 hektar juga tidak, dan masih banyak gap-gap di antara solar panel, jadi aman untuk ekosistem bawah airnya. Baik, jadi secara ekosistem begitu ya, dengan lingkungan di bawahnya mungkin ya Bu ya, jadi nggak terlalu mengganggu begitu ya, karena masih ada celah-celah juga. Jadi secara cahaya matahari juga masih bisa masuk. Kemudian jadi mungkin kalaupun ada apa kehidupan gitu ya yang ada di bawah gitu, baik secara tanaman ataupun hewan begitu ya, mungkin ikan yang ada di air begitu. Jadi
tidak terganggu ya dengan adanya PLTS terapung ini begitu Bu. Betul, betul. Nah, Jadi, kemudian ya, silakan Mbak. Ini baik. Mbak, silakan Mbak, sorry. Kenapa Bu? Iya, nggak mau, silakan dilanjutkan Mbak. Oh, ya. Eh, Kemudian begitu ya Bu, sebenarnya apa aja sih tantangannya begitu dari floating solar panel ini gitu? Karena kan di air mungkin jadi ada kesulitan dalam instalasi ataupun secara listrik atau bagaimana Bu? Jadi apa aja sih tantangan-tantangan dari floating solar panel ini begitu Bu? Halo Ibu Esti? Oke, baik. Oke. Untuk sambil menunggu Ibu Hesti mungkin ya, saya informasikan kami meminta maaf begitu karena pada malam hari ini Bapak Eko Adi Setiawan berhalangan untuk hadir gitu ya bergabung bersama kami karena ada acara begitu. Nah, untuk teman-teman sambil menunggu Ibu Hesti boleh jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ke kolom Q&A ataupun kolom komentar kami yang ada di bawah. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan begitu, boleh langsung di drop aja gitu di bawah. Nah, sambil nunggu Ibu Hesti, mungkin saya mau kenalan dulu nih justru sama teman-teman yang partisipan yang ada pada malam hari ini begitu ya. Saya mau ini mungkin ada yang bisa on mic gitu untuk bergabung. Mas Ihsan nih, Mas Ihsan dari tadi on cam gitu dari Unri begitu. Halo Mas Ihsan. Halo, cek suara saya jelas. Ya, halo Mas. Ya. Halo, Ya, selamat malam. halo selamat malam Mas. Nah kalau boleh saya tanya nih Mas, kayaknya semangat banget nih untuk join malam hari ini. Kenapa sih Mas kalau boleh tahu kenapa mau bergabung bersama kami pada malam hari ini? Ya, sebenarnya emang interest ya ke bidang solar energi karena energi terbarukan kan gitu. Terus juga ya floating solar PV tengah booming kan kemarin udah malahan di ini ya diresmiin langsung oleh Pak Presiden gitu. Jadi menyita perhatian banyak orang juga gitu. Terus eh, ya mencoba untuk membersamai dan mengikuti tentang webinar ini dengan Pak Yan. Oh gitu ya. Kalau Mas Isa sendiri jurusan apa kuliahnya Mas? Kalau jurusan saya dari fisika MIPA. Ya, Pak. memang excited juga ke bidang energi ya. Coba-coba nyari skill untuk berkiprah lah di bidang itu. Oke. Saya lihat ini ada juga Mas Alvin Faiz dari UMM begitu ya. Halo Mas Alvin. Ya, halo Mbak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Nah, saya juga mau tanya yang sama mungkin ya. Udah bergabung, udah pakai background juga nih. Kalau dari Mas Alvin dari UMM gitu, jurusan apa Mas? Saya dari jurusan Teknik Elektro, Mbak. Teknik Elektro. Iya. Kenapa nih tertarik untuk bergabung bersama kami malam ini? Kalau saya kebetulan nyari kegiatan tambahan aja sih, Mbak. Sama hitung-hitung sertifikatnya lumayan untuk SKPI sih, Mbak. Oh, begitu. Jadi Iya. tertarik begitu ya. Iya. Kalau Mas Alvin nih dapat info mengenai malam hari ini dari mana nih? Dari Sialan? Saya dapat informasinya dari grup juga sih, Mbak. Soalnya ini bukan pertama kali saya ikut di seminar zona IBT ini. Oke. Gitu. Makasih Mas Alvin, Mas Ihsan tadi ya. Oke, Bu sama-sama, Hesti Mbak. sudah bergabung. Halo Mbak, apakah sudah lebih jelas?
Halo? Iya, halo? Ya, apakah sekarang sudah lebih jelas? Iya, sudah terdengar, Ibu. Oke, oke. Ya, mohon maaf ya, Mbak. Tadi saya mencari lokasi yang baik. Iya. Oke. Jadi mungkin bisa saya ulang lagi yang tadi ya, Mbak. Jadi untuk tadi itu keuntungan ya, keuntungannya kenapa di atas air gitu ya. Karena yang pertama ini di Indonesia kan sulit ya kalau misalnya kita mau mencari lahan yang 250 hektar kosong tidak ada pohon-pohon gitu karena kan itu sangat sulit ya. Untuk pembebasannya lahan juga sulit bisa. Kemudian untuk kita pengembangan 250 hektar pohon nanti kan ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi ya harus penanaman di tempat lain juga kemudian banyak sekali banyak sekali yang harus langkah yang harus dilakukan ya jadi dengan adanya terapung ini kemudian kan memang untuk di atas danau ini kebetulan dia lokasinya ini di zona terlarang yang untuk PLTA Cirata ya yang merupakan PLTA Cirata sehingga lebih mudah gitu kita dalam penggunaannya dan untuk lokasi ini juga karena PL Waduk Cirata ini merupakan milik PJB atau sekarang lebih dikenal dengan PLN Nusantara Power dan merupakan other company lah ya untuk kita untuk PMSC ini jadi ini lebih mudah gitu itu sih tadi yang tadi saya ingin sampaikan kemudian uh, uh, karena ini juga untuk lokasi apa namanya dana buatan sehingga untuk masalah lingkungan dan sebagainya itu lebih mudah dan perizinan juga lebih mudah karena memang uh, posisinya ini uh, apa namanya yang sudah tercemar gitu ya apalagi di Danau Cerita ini kan banyak sekali yang namanya keramba jaring apung gitu jadi dengan adanya PLTS Lampung ini tidak mengubah ekosistem atau merusak ekosistem yang ada seperti itu. Gitu. Baik. Kemudian Bu, dari segi keberlanjutan begitu ya, apakah floating solar panel ini bertahan lama gitu Bu? Apakah bisa berapa tahun gitu Bu kalau misalkan ini? Maaf Mbak, boleh diulang Mbak pertanyaannya? Ya, dari floating solar panel ini sendiri gitu Bu, tahan berapa lama gitu Bu? Oh, untuk yang kita ini kita memiliki bukan kontrak ya, dia tuh 25 tahun. Jadi memang semua bergaransi 25 tahun. Tapi walaupun sudah beres 25 tahun, tetap masih bisa digunakan. Ya mungkin beberapa komponen hanya berkurang saja ya. Gitu. Jadi ya, jadi kan kita itu build, operate, sama transfer. Jadi BOT. Jadi nanti setelah beres semua 25 tahun, nanti kita transfer ke PLN gitu. Ya, oke. Kemudian Bu, tadi ya, untuk tantangan utama sendiri gitu dalam dalam PLTS terapung ini gitu. Kendala mungkin dari awal perencanaan, kemudian dari instalasi dan kemudian sekarang running begitu ya. Sebenarnya tantangan utama dari PLTS terapung ini apa sih Bu? Uh, Kebetulan ya Mbak, saya kan joinnya sudah dalam konstruksi ya, fase konstruksi dan jadi untuk dari feasibility study di awal itu saya memang tidak join ya gitu. Jadi uh, gitu. Jadi saya mungkin ceritanya dari mulai konstruksi saja ya, karena itu yang saya lebih tahu gitu. Jadi kalau misalnya ini emang karena ini yang pertama ya di Indonesia, jadi untuk si tantangan itu lumayan berat ya. Karena kita untuk lokasi sendiri kita kan di Danau Cirata ya. Danau Cirata ini uh, dasar airnya itu, dasar perairannya itu sangat
lumayan dalam lah ya, sampai 100 meter walaupun ini danau gitu. Karena dulunya itu merupakan Sungai Citarum yang dibendung dijadikan PLTA Cirata gitu. Jadi di substratnya juga banyak yang seperti lumpur. Jadi untuk penempatan tadi jangkar atau anchoring ini supaya dia tidak berpindah-pindah itu juga lumayan sulit, dan juga kanannya di atas air, dan kita building bisa dibayangkan ini satu pulaunya itu bisa 14 lapangan sepak bola ya, jadi lumayan besar gitu. Jadi pada kita itu juga meletakkan lebih dari 1.000 jangkar untuk menahan ini kita namanya untuk menahan si pulau ini supaya tidak bergerak gitu. Jadi tantangannya juga sangat sulit, dan memang untuk risknya juga banyak ya Mbak, karena kan jadi kita meletakkan yang namanya semua kabel ini di atas air itu juga sesuatu tantangan. Kemudian dari tim-timnya juga gitu kan memang harus dimiliki basic bekerja di atas air. Jadi setiap orang ini harus di training minimal basic survival ya, seperti yang pekerjaan di offshore, walaupun misalnya sebenarnya bukan offshore tapi offshore gimana ya, bukan offshore ocean atau laut gitu ya, tapi di danau gitu. Kemudian kita juga kan karena ada onshore ada offshore facility ya, di onshore facility ini juga sebenarnya menurut saya sih dua-duanya juga memiliki tantangan dan kesulitan masing-masing ya, karena yang ada pekerjaan building tower ya, jadi pekerjaan di atas working at height gitu, terus working over the water itu semuanya sangat beresiko juga, apalagi ditambah electrical gitu ya, di atas air kemudian bertegangan itu, jadi kita harus sangat hati-hati, karena saya dari bagian PSC-nya ya, jadi kita harus benar-benar make sure, jadi kita benar-benar make sure bahwa pekerja kita ini aman dan aman dari namanya accident atau accident gitu kan, dari bahaya-bahaya yang tadi timbul dari listrik lah, atau misalnya tadi tenggelam dan sebagainya. Jadi kita untuk bekerja di atas air itu kita juga menggunakan life jacket gitu ya. Jadi kita benar-benar harus mengikuti standar-standar keselamatan ya, dan memang harus benar-benar mereka patuh, dan kita jadi benar-benar galak gitu ya dalam implementasinya. Ketiganya Gitu. begitu ya. Iya betul, di ketiganya gitu. Jadi memang tantangannya mungkin dari safety gitu ya, bukan karena di atas air juga mungkin begitu ya. Iya Mbak, betul. Ya, Ibu kalau boleh begitu ya, saya bertanya begitu ya. Secara singkat mungkin gimana sih proyek floating solar PV Cirata ini gitu yang dikembangkan sama PMSE begitu ya, yang bekerja sama bersama Masdar kalau nggak salah ya Bu ya. Gimana ya Mbak, apanya Mbak tadi secara singkat tentang apa ya tadi? Iya, proyeknya begitu Bu. Proyeknya. Iya, dari awal mungkin gitu, bagaimana, kenapa di lokasi juga mungkin dari Cirata sendiri begitu, kemudian mengapa memutuskan untuk bekerja sama dan lain-lain, mungkin begitu Bu. Jadi kalau misalnya lihat dari awalnya itu pertama itu G2G ya, government to government Indonesia dan government of UAE bekerja sama, yang dulu mungkin pernah dengar ada yang MBZ jalan MBZ itu yang bin Jayat itu ke Indonesia. Nah disitulah dibuat kerjasamanya. Nah kemudian di Indonesia menunjuk PLN, dan PLN ini menunjuk lagi PJB, dan untuk dari Abu Dhabi sana menunjuk Masdar. Nah jadilah Masdar dan PJB ini menjadi satu, menikah gitu ya, lahirlah PMSE.
PT Pembangkitan Jawa Bali Master Solar Energi gitu. Nah, eh, kemudian itu jadi awalnya itu memang dari kesepakatan antara negara-negara ya, Bapak Presiden Indonesia Jokowi dengan UAE gitu. Nah, kemudian nah itu sih Mbak, jadi awalnya memang dari sana. Dan jadi PMSC ini tapi PMSC ini bukan BUMN ya, jadi dia masuknya ini swasta, walaupun bapaknya dari BUMN gitu. Baik, kalau misalkan saya tanya begitu ya Bu, mungkin Cirata ini menjadi pelopor gitu yang apa instalasi PLTS begitu. Menurut Ibu, apakah ini membuka peluang untuk PLTA lainnya gitu, untuk juga membuka PLTS begitu? Karena dengan PLTA yang memiliki lahan luas begitu ya, di PLT lainnya gitu. Jadi apakah bisa instalasi juga begitu di floating solar gitu? Oh, tentu bisa Mbak. Cuman kan setiap lokasi itu yang memiliki berbeda ya Mbak. Jadi setiap lokasi itu harus yang namanya feasibility study dulu. Misalnya mengecek batimetri di lokasi tersebut, kekuatan angin, karena itu yang menjadi salah satu dasar untuk kita nanti building si floating solar panelnya di lokasi tersebut gitu. Karena di tempat kita juga kan tadi saya udah sedikit info untuk masalah kedalaman lokasi itu ada yang sampai 100 meter, itu juga harus menjadi bagian dari tadi penentuan desain gitu. Nah kemudian untuk tadi juga di kita itu angin tuh lumayan tinggi juga ya, dan ini kita desain untuk tempat kita bisa bergerak sampai 30 meter kanan kiri, dan memang untuk di lokasi Waduk Cirata ini di tempat kami dia elevasi terendah dan tertingginya itu bisa 15 meter untuk perbedaannya. Maka untuk semua desain itu kita harus mengikuti tadi hasil dari visibility tadi yang untuk lokasi masing-masing. Jadi untuk nanti di tempat lain juga seperti sama Mbak, harus dilakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi bisa dilakukan, tapi dengan ada studi-studi yang harus dilakukan juga untuk penempatan dan juga untuk desain ke depannya gitu Mbak. Baik, baik, baik. Sebenarnya Bu, kalau dari PLTS sendiri gitu ya kan, kalau misalkan saya setahu saya gitu untuk PLT atap itu kan kayak banyak banget macam-macamnya ya Bu ya, kayak dari komponen ataupun dari bahan apa voltage sendiri gitu dari PLT solarnya sendiri. Kalau misalkan dari floating solar ini gitu Bu, apakah berbeda-beda juga gitu? Kita untuk yang floating solar kita itu dia kita pakainya yang di facial ya, jadi dia di atas bisa apa namanya menyerap sinar, dan dia juga akan menyerap pantulan yang dari air gitu. Dan memang banyak ya Mbak, ada polikristalin dan sebagainya, dan punya kita itu dia polikristalin gitu Mbak. Jadi memang berbeda-beda ya, dan beda-beda untuk dari penyerapan setiap satu panel surya juga kan bermacam-macam. Kita itu pada saat kita awal untuk propose lokasi itu dia 500 punya kita tuh udah bisa dibilang yang bagus ya, tapi karena memang sudah berkembang lagi sekarang sudah ada yang kita 560 BP ya buat klik ya. Nah untuk di sekarang tuh udah ada yang 600 gitu. Jadi memang karena kan kita terus ini ya zaman terus berkembang, jadi beberapa tahun saja itu bisa lumayan berbeda gitu ya, apa namanya, perubahannya lumayan besar gitu Mbak. Itu sih dari punya kita, tapi ini masih terbilang cukup terbilang masih terbilang oke gitu ya Mbak ya untuk pada saat ini. Cuman sekarang ada yang bisa lebih bagus lagi gitu Mbak. Jadi memang perkembangan zaman ini
sangat berpengaruh ya, karena kan semua orang mungkin tadi memperhitungkan misalnya dengan memiliki lahan seberapa luasnya, jadi dimaksimalkan untuk penyerapan dari si modulnya tadi, si panel suryanya tadi gitu. Itu sih. Oke, sebelumnya mohon maaf Ibu, eh, apakah memungkinkan jika Ibu mencari tempat yang lebih terjangkau untuk koneksi internet yang lebih bagus begitu Ibu? Jadi posisinya Mbak gini Mbak, kan sekarang saya ini sebenarnya pakai headset ya Mbak ya. Kalau nggak pakai headset malah takutnya lebih berisik ya. Terus untuk lokasi saya kan di site ya Mbak, di site location. Ya mungkin tahu ya, internet itu tidak terlalu bagus gitu kan. Jadi ini sih paling bagus yang bisa saya lakukan gitu Mbak. Gimana ya? Iya, Kalau baik. misal memang iya gitu Mbak. Jadi memang begitu keadaannya. Karena kalau di site location mungkin memang tidak terlalu jauh, tapi kalau misalnya bisa dilihat di Google itu kita lumayan jauh juga gitu. Baik. Oke. Mohon maaf Ibu ya sebelumnya. Eh, sudah oke ya Mas Erik ya? Nah, tadi dibahas juga Bu mengenai dengan perkembangan zaman begitu ya, dengan modul yang mungkin nanti akan lebih baik lagi gitu. Kalau misalkan nanti apakah memungkinkan gitu untuk modul-modul yang ada di PLTS Cirata ini untuk diganti begitu? Kalau untuk milik kita sih, kalau di tempat yang lain mungkin bisa sih Mbak. Tapi kalau untuk kita kan memang eh, gimana ya? Jadi kita tuh memang sudah didesain dan berdasarkan kontrak yang ada yang menggunakan yang sekarang gitu. Kalau misalnya kita mengganti gitu berarti akan menambah biaya konstruksi dan sebagainya lagi. Jadi untuk di tempat kita itu tidak mungkin ya. Tapi di tempat yang lain nanti saya akan building solar panel yang baru di tempat lain itu bisa. Nah, itu kemarin saya dengar juga ya, Bu, untuk PLTS Cirata sendiri itu katanya mau dilanjutkan begitu ya kontraknya untuk ditambah begitu kapasitasnya. Benar, benar. Ya. Nah, untuk kapasitasnya itu apakah di tempat yang sama begitu, Bu, atau dengan menggunakan teknologi yang sama, atau menggunakan teknologi yang berbeda gitu? Bisa jadi berbeda Mbak. Karena nanti untuk lokasinya juga akan tetap di sana di situ, bukan gitu ya, maksudnya sedikit ke arah yang lebih luas, ke arah yang sekarang banyak KJA-nya ya, dan di sana kan harus ada visibility study lagi, kemudian nanti bisa jadi itu bukan PMSC ya Mbak, jadi tetap nanti untuk parent company-nya tetap PLN Central Power dan juga Masdar, tapi nanti untuk yang melaksanakan konstruksi dan nanti ini mungkin akan ada perusahaan baru itu masih mungkin ya, jadi belum tentu itu PMSC yang akan melaksanakan gitu ya, tapi kita lihat saja nanti itu gimana nanti dari PLN-nya sendiri menunjuk kemana gitu sih Mbak. Itu Oke. based on dia. Oke. Baik. Kita di sini juga udah menerima beberapa pertanyaan Bu nih dari peserta mungkin ya yang ingin ditanyakan begitu. Ada pertanyaan pertama Bu. Apa saja lesson learn yang didapatkan dalam konstruksi serta pengoperasian dari solar PV Cirata, terutama dari sisi kualitas daya yang dihasilkan begitu Bu? Kalau misalnya dari plotting sendiri ya bisa dicek ya, ada beberapa apa namanya penelitian bahwa di atas air ini lebih bagus dari rooftop ya, karena kalau di atas air kan tadi sudah saya sempat apa namanya bahas sedikit ya, kalau ini tuh punya cooling system sendiri gitu, jadi ini lebih bagus apabila daripada yang di atas rooftop gitu ya, di atas apa namanya atap gitu. Nah itu sih, jadi dan kita juga untuk dari
daya yang dihasilkan kan itu berdasarkan dari si solar panelnya yang kita gunakan ya. Jadi kalau misalnya eh, tergantung dari panelnya. Kemudian kita juga memiliki kelebihan lagi nih karena kalau misalnya musuhnya si apa namanya solar panel ini kan debu ya Mbak ya. Tapi karena ini di atas air kita jauh dari yang namanya debu gitu. Itu jadi cuman problem kita ini dari resendernya apa ya, problem kita sekarang ini paling kalau nggak awan ya dari burung gitu ya, kotoran burung gitu, itu aja sih. Kalau misalnya di darat kan ada yang namanya dari debu, dan itu merupakan musuh terbesarnya dari solar panel. Tapi kalau di air tidak ada debu karena jauh dari eh, namanya bukan peradaban atau enggak apa namanya mobilitas misalnya kendaraan gitu gitu. Oke, oke, oke. Nah, terus tadi kan kita sempat bahas nih dari floating solar sendiri gitu. Kalau misalkan yang di darat gitu kan kepanasan gitu. Kalau misalkan yang ada di air ini ada apa ya, cooling effect gitu. Nah, ini pertanyaannya seberapa besar sih pengaruh cooling effect alami ini gitu pada floating solar PV terhadap performance ratio-nya gitu, Bu? Kalau itu sih kalau untuk persentasenya saya kurang tidak terlalu paham ya Mbak ya, karena kan itu ada bagiannya sendiri ya, tapi ini tetap lebih baik daripada yang tadi karena kan ini Mbak, jadi karena di atas air nih Mbak, jadi yang kena air juga dia kan dipantulkan lagi nih ke, dan tipenya kita tuh kan bifacial ya Mbak, jadi atas bawah bisa menyerap sinar matahari. Jadi itu juga menambah ya kelebihan. Jadi dari dia yang dipantulkan dari atas air juga kita tetap serap, dan juga dari karena dia di atas air jadi lebih cooling gitu. Jadi dia tidak kepanasan atau nanti overheat, nanti jadi ada hotspot dan malah merusak dari panelnya gitu Mbak. Itu sih. Oke, oke, oke. Kemudian ini mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa begitu ya, Bu. Ada juga nih yang karena sebagian besar mungkin dari peserta malam hari ini adalah mahasiswa gitu yang sangat tertarik dengan proyek PLTS ini gitu ya, Bu. Nah, apakah dengan pemberdayaan PLTS Serapung ini membuka kesempatan untuk kunjungan industri begitu ataupun magang-magang atau PKL kampus begitu, Bu? Oh, kita buka sih Mbak untuk magang. Kita juga sekarang ada 7 orang intern ya dari beberapa universitas. Ada dari Akamigas, kemudian ada juga dari Universitas Telkom, kemudian ada juga yang dari ITB gitu ya Mbak untuk yang intern ini. Jadi kita memang buka kemarin itu kita ada beberapa posisi, maksudnya magangnya bisa di bagian INS, Environment and Social, ada juga di bagian commissioning team. Kemudian ada juga di bagian uh, apa namanya project management ya. Jadi di under contract manager gitu Mbak. Jadi kita memang membuka, dan sebenarnya ini buka setiap tahun ya, bukan setiap tahun, setiap saat kalau kita membutuhkan gitu ya. Jadi kita tidak menutup. Jadi mungkin bisa kalau untuk yang baru-baru ini ada dibuka sih, kita memang yang finance ya, under finance team. Jadi bisa dicek aja di LinkedIn itu untuk PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi, itu di sana ada untuk info-infonya. Dan di Instagramnya juga di PT PMS-nya juga ada, itu bisa dicek aja. Walaupun di situ sudah ada deadline-nya, sebenarnya kita kalau misalnya kita butuh akan kita panggil dari orang-orang yang mengirimkan email atau mengirimkan CV yang untuk magang tadi gitu Mbak. Kalau untuk keperluan penelitian, jadi kita semua terinduk ya Mbak di PLN. Jadi semua surat itu dikirimkan ke PLN Nusantara Power Mbak. Jadi kita dari PMSC langsung, mungkin dari parent company kita lah, mereka yang menerima semua. Jadi mereka yang excited untuk masalah misalnya riset atau apa gitu. Karena kita kan undernya PLN ya Mbak ya. Gitu Mbak. Baik, terima kasih jawabannya. Nah, ini untuk mahasiswa-mahasiswa begitu ya. Tadi untuk yang berminat gitu, bisa langsung ke LinkedIn-nya gitu ya, Bu, atau di Instagram-nya begitu. Kemudian saya lihat ini ada mau tanya katanya.
keuntungan dari penggunaan floating PV ini untuk industri seperti apa begitu? Kalau untuk kalau kita kan ini posisinya tuh on grid ya, jadi kita langsung masuk ke PLN ya untuk ke apa pemenuhan industri itu saya kurang paham ya karena itu kita kan langsung kalau misalnya secara apa ya secara gamblangnya itu kita itu menjual ke PLN dan PLN nanti yang mendistribusikan gitu kan. Jadi kita untuk kalau misalnya mau building sendiri itu kan butuh misalnya punya lokasi air sendiri gitu ya itu bisa dibuat solar panel gitu sih mbak. Jadi untuk kita sih kan kita on grid ya jadi kita langsung yang connect ke 150 kp-nya milik PLN gitu. Jadi nanti langsung PLN yang mendistribusikan baik entahlah itu ke rumah-rumah atau ke industri dan nah iya gitu. Atau justru mungkin dari industri sendiri lebih disarankan untuk PLT atap sendiri gitu, Bu? Ya, untuk industri sepertinya lebih baik ke situ ya, karena kan mungkin mereka memiliki atap sendiri, jadi langsung ya bisa digunakan gitu. Itu juga bisa sih Mbak. Jadi kan kalau misalnya untuk yang di atap itu dia mungkin nanti off grid ya, menggunakan baterai. Jadi nanti mereka bisa di save dulu hasilnya untuk menggunakan malam hari atau bisa langsung digunakan pada siang hari juga gitu. Tapi kalau misalnya yang langsung digunakan itu dia ke apa ya kekurangannya itu kalau misalnya memang sedang tidak ada matahari itu akan lebih ini ya mengurangi tadi susah gitu. Jadi lebih baik mungkin ada pakai baterai jadi dia bisa menyimpan dan jadi suplainya juga tetap apa namanya balance ya atau misalnya juga itu untuk penambah aja bisa gunakan juga dari PLN juga kita sebagian dari hasil uh, membangkitkan listrik sendiri dari solar panel yang ditempel di rooftop misalnya. Iya, baik. Mungkin kalau untuk industri juga dari atap dia bisa jadi lebih apa ya, lebih mandiri begitu ya, lebih punya kekuasaan sendiri untuk apa namanya mengontrol begitu ya, Bu ya. Betul betul. Iya Mbak. Jadi untuk yang emang building sendiri itu memang mungkin di awal lebih mahal ya, karena kan untuk pembelian alat, peralatan dan sebagainya itu lumayan mahal untuk skala rumah aja bisa berapa puluh juta gitu. Tapi untuk kedepannya itu menguntungkan gitu. Jadi dan kalau untuk yang sekarang mungkin kan udah banyak ya mbak yang misalnya lebih murah ya. Kalau dulu awal-awal kan masih berapa puluh juta gitu kalau untuk menginstal sendiri ya. Kalau sekarang kan udah banyak metode-metode baru gitu kan yang lebih murah. Jadi itu bisa menjadi opsi untuk dari industri-industri sendiri. Oke, baik-baik. Nah, intermezzo sedikit nih teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang lebih ingin mengetahui lebih lanjut mengenai PLT atap untuk industri ataupun untuk rumah sendiri gitu ya. Kita di zona EBT sendiri menyediakan kelas-kelas begitu ya, ataupun talk show juga mengenai PLT gitu, PLT atap ini dan lain-lain begitu. Nah, untuk teman-teman gitu, makanya jangan sampai ketinggalan kepoin terus nih Instagram kita untuk pematerian-pematerian lainnya begitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaannya dari Alvin Faiz begitu, Bu. Mau bertanya, berdasarkan tipe pemasangan solar panel antara grounding atau atap gitu dan floating, tingkat efisiensi untuk menghasilkan energi listriknya lebih tinggi yang mana gitu dan kenapa gitu, Bu? Kalau personally ya Mbak, menurut saya sih itu lebih baik yang dari floating ya, karena tadi musuh terbesarnya si solar panel ini adalah debu ya. Kalau misalnya ground itu karena debu kan banyak ya, dan itu harus nanti untuk dari misalnya biaya maintenance itu harus lebih banyak karena harus pembersihan dan sebagainya. Tapi itu di atas air karena untuk tadi debu atau ini itu sedikit itu untuk biaya maintenance itu bisa dikurangi gitu. Jadi ya itu sih personalis menurut saya seperti itu gitu. Dan untuk dari harga sendiri sih bisa bersaing ya mbak ya di floating ini dari yang di ya gitu. Oke, baik.
Selanjutnya ada dari Bapak Trisuyono Suparmin nih dari Poltek Bank Makassar. Mbak mau tanya, antara monokristalin dan polikristalin di antara jenis PV tersebut, daya serap mana yang lebih tinggi gitu dan output keluarannya lebih tinggi gitu dari berarti daya serap dan outputnya begitu Bu? Eh, itu itu kan yang terbaru yang monokristalin ya Mbak ya. Eh, tapi jujur sih Mbak, kalau untuk masalah yang lebih teknis seperti itu saya kurang terlalu paham ya. Jadi saya khawatirnya saya yang akan saya jawab misalnya salah gitu ya. Jadi mungkin untuk lebih pertanyaan ke teknis itu mungkin bisa dicek di ada beberapa jurnal ya untuk yang masalah perbedaan dari monokristalin dan juga polikristalin gitu. Saya khawatir saya yang saya jawab akan salah gitu ya, mohon maaf. Oke, kemudian ini ada juga pertanyaan Bu gitu mengenai biaya pembangunan PLTS terapung ini kelihatannya sih lebih mahal daripada PLTS atap atau ground mounted. Nah, kira-kira berapa persen lebih mahal ya? Terus kesimpulannya biaya PLTS terapung ini berapa per KWP-nya Bu? Mbak murah sih 5,8 sen ya Mbak per wattnya itu per kWp gitu. Kita dan kalau untuk biaya sendiri kita itu saya kurang tahu sih Mbak kalau yang ground mounted itu berapa ya. Kalau di kita ini ya tidak, menurut saya sih untuk 145 megawatt ini tidak terlalu ini sih ya, sekitar 2T itu pasarnya sekitar 2T itu, dan untuk harganya sendiri dengan PPA itu juga bersaing ya 5,8 itu, dan itu murah gitu ya, maksudnya bisa bersaing dengan yang PLTA gitu. Itu sih Mbak kalau untuk ya tadi pertanyaannya itu lebih mahal atau tidaknya antara yang ground mounted saya kurang tahu ya, karena kan kita ini bergeraknya di yang terapung ya Mbak, jadi saya kurang paham sih kalau untuk ya kurang paham saya untuk yang ground mounted berapa untuk pembangunan. Mungkin pasti ada ini sih Mbak, pro dan con ya, maksudnya tuh kalau misalnya di ground mounted mungkin kan pada saat land clearing gitu terus pembebasan lahan milik warga atau misalnya milik pemerintah itu kan lebih susah juga untuk masalahnya nanti apa namanya IPPKH yang surat izin pinjam misal digunakannya di hutan mana, itu juga nanti berapa hektar kan kita harus juga menanam di lokasi yang lain, kemudian ya itu juga harus diperhitungkan kan ya, jadi sepertinya sama saja sih ya untuk dari jadi punya kelebihan dan kekurangan sendiri nih. Kalau misalnya di air kan tadi kita pembebasannya nggak terlalu susah ya karena kan nggak ada orang yang tinggal di situ, nggak usah memotong pohon-pohon gitu kan, gitu sih Mbak. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya suara saya memang kurang jelas, karena ya mungkin next time saya mencoba, mungkin headset saya juga mungkin bermasalah ya, jadi kurang jelas. Jadi mungkin kalau misalnya mau bertanya yang ini bisa di WA saya atau misalnya ke email saya gitu ya, bisa ditanyakan secara langsung gitu. Ya baik, terima kasih banyak Ibu ya. Mohon maaf gitu. Kemudian Bu ada pertanyaan lanjutan Bu nih. Tadi kan kita ngomongin on grid gitu ya Bu. Sebenarnya mungkin masih banyak yang awam juga mengenai PLTS off grid dan juga on grid gitu Bu. Perbedaannya apa? Nah kalau yang untuk on grid ini kita kan langsung connecting ke yang jaringannya milik PLN gitu. Jadi kita tidak ada penyimpanan baterai untuk di apa namanya di solar panelnya gitu. Tapi kalau untuk yang off grid tadi itu bisa jadi dia ada penyimpanan dulu, kayak memiliki baterai gitu, ruang baterai untuk menyimpan tadi hasilnya untuk nanti misalnya digunakan atau dikirim kemana gitu. Kalau kita tuh on grid karena langsung dia connecting ke jaringan existing gitu milik PLN. Jadi kita semuanya langsung dikirim ke PLN semua gitu. Jadi kita tidak ada menyimpan di tempat kita, nggak ada baterainya gitu. Itu sih secara singkatnya.
Oke. Nah ini Bu, karena kan PLTS terapung ini kan di atas air gitu ya. Selama maintenance ataupun misalkan kemarin ketika instalasi itu kesulitannya, apakah itu menggunakan perahu ataupun dengan gimana gitu Bu untuk maintenance ataupun lain-lainnya gitu? Benar-benar, Mbak. Kita jadi menggunakan perahu. Terus kemarin pada saat kita instalasi untuk si anchoring, itu juga kita menggunakan barge ya. Barge mungkin pernah lihat ya kapal tongkang itu, ya itu kita menggunakan barge itu. Eh, Kemudian nanti untuk maintenance juga kita, ya itu harus menggunakan perahu ya, karena kan kita tidak connect ke onshore ya, jadi tetap ke lokasi tadi, ke pulau-pulau tadi itu harus menggunakan perahu. Dan kita juga siapin untuk misalnya rescue boat, kemudian firefighting boat. Jadi kita memiliki fasilitas untuk melakukan semuanya di atas air gitu. Tuh, Mbak. Jadi memang dan tadi seperti yang udah saya mention sedikit, yang kalau misalnya kita pada saat maintenance itu, karena kan sekarang masih belum ada yang otomatis ya, jadi memang harus menggunakan manusia. Jadi Gitu ya Bu. iya, iya manual gitu. Jadi manual, dan memang personelnya itu harus menggunakan tipe standar atau protective equipmentnya kayak APD-nya itu, alat perlindungan diri standarnya itu harus ditambahkan tadi life jacket itu. Gitu sih, Mbak. Nah, mengingat gitu ya Bu, untuk K3 dari PLTS sendiri ini sangat dibutuhkan begitu ya. Tinggi banget nih kayaknya. Kalau misalkan ada yang kunjungan industri ataupun misalkan mahasiswa-mahasiswa teknik yang magang, apakah ketika masuk diberi dulu pemahaman mengenai K3 begitu? Oh, benar Mbak. Jadi kita setiap kali kalau ada tamu atau misalnya ada magang, anak magang, jadi kita ada namanya induction ya. Jadi induction ini kita memberitahukan apa saja yang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kemudian yang apa tentang lokasi kita, terus kemudian tadi protektif equipment yang standarnya apa saja, misalnya helmet, kemudian sepatu safety, atau misalnya reflektor gitu Mbak. Jadi memang dari pas setiap masuk semua orang akan mendapatkan yang namanya induction gitu. Ya mungkin di semua industri juga sama ya. Jadi kalau misalnya datang ke industri kan seperti itu ya, diberikan dulu pengenalan-pengenalan tentang misalnya jalur evakuasi kemana, atau misalnya ini bahayanya apa saja, terus lokasinya apa saja, terus yang tidak boleh dilakukan apa, kemudian tanda-tanda misalnya titik berkumpul di mana, dan ya itu harus follow rule yang ada di lokasi tersebut gitu, Mbak. Oke Bu. Nah tadi juga dibilang ya Bu, kalau misalkan floating PLTS terapung ini gitu, kurang lebih bisa garansinya 25 tahun gitu, untuk 25 tahun ke depan gitu. Nah kira-kira nih Bu, untuk panelnya sendiri gitu, kalau misalkan ada panel yang rusak total ataupun panel yang nanti gitu setelahnya tidak bisa digunakan kembali, itu apa ya, penanganan limbahnya seperti apa Bu? Sampai saat ini sih belum ada ya Mbak untuk penanganan limbah dari si panel ini ya. Kan walaupun di peraturan juga masih belum ada ya. Dan sebenarnya sih untuk kita nih Mbak, untuk kita sih kita memiliki penyimpanan limbah sendiri, dan sambil kita kan beberapa misalnya frame-nya itu dari apa. Nah, itu mungkin itunya dulu sih ya. Kalau untuk yang si modulnya ini sampai saat ini masih belum ada sih Mbak di regulasi gitu. Itu sih. Jadi dan sebenarnya mungkin sedikit koreksi ya. Jadi nanti apabila misalnya memang ada rusak atau apa di tengah jalan di dalam sebelum 25 tahun, kita juga memang ada spare modul dan sebagainya, memang nanti bisa diganti gitu. Kalau misalnya memang ada yang ya rusak atau jelek itu nanti diganti gitu. Jadi tidak menunggu 25 tahun. Kalau misalnya memang ada yang salah, kurang baik, kalau dia tidak maksimal, kita memiliki spare untuk penggantian tadi plotter lah atau misalnya modelnya gitu. Oke, ini dari teman-teman apakah ada yang mau? Oh, masih ada nih pertanyaannya. Eh, untuk perihal PLTS on grid, Bu,
Kalau jika ingin memasang PLTS on grid tersebut, apakah harus ada perizinan dulu dari pihak PLN dan berapa daya maksimal jika misalkan daya PLN yang terpasang di rumah sekitar 1.300 VA? Apakah pada saat penjalanan on grid harus disamakan dengan PLN juga? Oh, Eh, jadi oh, gimana? Iya, iya Mbak, silakan. Ya, mungkin ini untuk Pak Trisyono gitu ya, yang tertarik untuk pasang PLTS on grid gitu di rumah untuk perorangan ataupun untuk industri. Kita mungkin bisa bahas dikit-dikit gitu untuk Pak Trisyono. Kalau misalkan tertarik untuk eh, berbincang lebih gitu, Bu, untuk pematerian PLTS ini, boleh mengikuti kelas-kelas kita di selanjutnya gitu, Pak, mengenai yang khusus mengenai PLTS on grid di rumah begitu, Pak. Ya mungkin mungkin bisa sambil dijawab ya. Mohon maaf saya tadi. Oh iya, iya nggak apa-apa Mbak. Kalau ini sih, jadi kalau misalnya kita yang memang kan ada kontrak sendiri ya, yang agreement dengan PLN gitu ya. Jadi memang dan alhamdulillah lokasi kita itu dekat dengan PLTN Cirata ya, existing apa namanya GI gitu kan, GIT yang di dekat lokasi kita. Jadi kita bisa langsung connect ke sana gitu. Itu sih karena dan memang kita harus menyesuaikan karena di situ kita connectnya dan itu memang harus ada persyaratan-persyaratan dan kita juga harus meminta izin ke PLN, ada surat menyurat dan sebagainya itu banyak ya. Tapi ya singkat cerita ya kalau diperbolehkan nanti harus kita harus mengikuti. Jadi kalau ini kan kita 150 kafe jadi harus connect ke 150 kafe gitu ke yang existingnya gitu. Itu sih. Kalau misalnya mungkin dan kebetulan kan milik kita kan 145 megawatt ya, jadi bisa masuk ke yang 150 kafe. Kalau misalnya memang bisa lebih tinggi lagi mungkin 1000 megawatt kita harus ke connect-nya ke yang 500 misalnya gitu sih. Jadi emang kita itu sih sepertinya kalau untuk rumahan sih itu lebih baik yang off grid ya karena kan digunakan sendiri gitu tidak akan kalau misalnya ke yang di apa connect ke on grid itu karena kan kita menjual ke PLN posisinya jadi eh, connect ke jadi on grid gitu gitu sih sepertinya mungkin kalau ya. Ya, mungkin untuk rumah juga selain jadi untuk off grid gitu ya lebih disarankan biar bisa di save gitu ya atau mungkin hybrid juga ya Mbak ya. Iya, betul, betul. Jadi Eh, dan itu kan memang untuk penggunaan sendiri ya. Jadi maksudnya tidak usah connect ke punya existing PLN gitu. Kecuali memang ya, karena kan untuk di Indonesia kita ini PLN semua ya kalau untuk yang masalah listrik ya. Jadi kalau misalnya tadi on grid itu kan berarti kita akan menjual ke PLN dan mungkin PLN juga punya requirement tersendiri, harga tersendiri harus berapa yang dihasilkan kalau misalnya mau connect ke PLN gitu. Oke. Kemudian untuk saat penginstalan PLTS floating ini, apakah di solar panel ini dipasangkan grounding kabel? Kalau ada itu kabelnya apakah langsung di ground ke danau atau kabelnya masuk ke combiner PV terus turun ke tanah atau ground gitu, Bu? Kita langsung ke ini ya ke danau ke air untuk groundingnya. Tapi kan kita itu untuk yang panelnya ya, untuk yang di darat juga untuk di onshore facility kita itu langsung ke tanah gitu. Jadi langsung ke air di Terus ground. untuk karena di air begitu ya, dari kabelnya sendiri gitu Bu, apakah menggunakan kabel khusus ataukah terus secara costnya apakah lebih mahal gitu dibandingkan dengan eh, kabel-kabel biasa gitu, kabel PLTS atap begitu Bu? Halo cek cek. Ya untuk untuk sekarang ya kalau untuk ini memang kita menggunakan kabel yang khusus tapi memang bukan khusus untuk kan ada yang khusus juga ya kalau misalnya dari di bawah air gitu. Tapi kita semua fasilitas kabel itu ada di atas floater. Jadi dia terapung di atas air. Tapi memang khusus juga memiliki yang ketebalan yang lebih ya atau punya untuk disesuaikan apabila kena air gitu, Mbak. Untuk itu. Oke, baik selanjutnya ada pertanyaan juga nih. Eh,
katanya pernah baca di artikel gitu bahwasanya udah ada inovasi terbaru untuk PLTS ini, yaitu panel surya piezoelektrik gitu. Nah, ingin bertanya, apakah hal tersebut menjadi tantangan atau keuntungan gitu bagi PLTS, atau malah menjadi lebih efektif bagi panel surya PLTS ini gitu? Wah, untuk itu sih saya kurang paham ya, Mbak ya. Karena kan untuk kita memang tadi kan berdasarkan tadi sudah saya mention sedikit juga untuk lokasi kita ini memang sudah berdasarkan kontrak menggunakan panel surya yang itu, kemudian tidak berubah-ubah ya. Karena memang itu udah based untuk kesepakatan di PPA dan sebagainya juga itu gitu. Jadi tidak akan diubah juga sih. Jadi mungkin itu mungkin bisa digunakan kali untuk yang nanti mau building terapung di mana mungkin itu bisa lebih bagus, bisa jadi sih gitu. Kalau di kita kita sih, kalau saya ya sendiri ya, saya tidak mempelajari lebih tentang yang baru itu karena memang kita tadi menggunakan yang sekarang kita gunakan gitu. Dan 25 tahun dan memang kita juga memiliki spare gitu. Tapi mungkin nanti kalau ya saya kurang tahu juga ya, itu kan keputusan hal-hal yang keputusan seperti itu nanti oleh manajemen ya. Jadi kita sih kurang paham sih Mbak kalau untuk itu. Itu. Maaf ya. Mungkin boleh juga sambil nanti cari-cari lagi mungkin ya, karena piezoelektrik ini kan baru begitu ya inovasinya. Mungkin secara teknologi juga belum banyak yang menggunakan begitu ya Bu ya. Kemudian untuk sistematis kerja dari PLTS floating ini seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat transmisi sampai ke distribusinya. Jadi kalau di kita itu kan gini ya, jadi di atas air nih kita ada solar panel, itu dia menyerap sinar matahari, kemudian dikumpulkan di combiner box. Nah dari combiner box ini masuk ke inverter, kemudian dari inverter ini kan kita ada 25 inverter nih, nah dikumpulkan lagi, kemudian kita connect ke 20 kP yang ada di onshore facility, yang ada di darat. Nah dari 20 kP ini masuk ke apa namanya switchyard yang 150 kP. Nah itu connect ke transmission line itu ya. Nanti langsung masuk ke yang tadi apa koneksinya PLN gitu. Itu sih. Ini juga ada pertanyaan lagi nih. Pada saat penginstalan solar panel ini gitu, apakah disediakan penangkal petir juga gitu di area floating ya? Iya betul, kita sediakan. Jadi kan kita tadi ada STA ya, STA ini untuk menyimpan tadi trafo dan juga inverter. Nah di setiap lokasi ini kita pasang penangkal petir gitu. Jadi kita ada 25 STA, di situ juga ada penangkal petirnya semua. Ya karena itu kan equipment yang sangat sensitif dan juga apa namanya, valuable banget ya, sangat punya kita jadi kita harus protect lah gitu. Oke. Untuk jenis penangkalnya pakai elektrostatis atau konvensional gitu. Mungkin dari Mas Trisyono bisa, kalau mau on mic gitu ya, sambil tektokan sama Bu Hesti gitu, boleh Mas. Halo Mas Trisyono. Halo Mas Trisyono. Iya, mungkin belum bisa on mic begitu ya. Pak Trisyono ini nanya, untuk jenis penangkal petirnya pakai elektrostatis atau konvensional? Oh itu kita masih pakai konvensional sih Mbak. Oke. Untuk Tapi kan itu kan maksudnya udah berdasarkan ini ya, perhitungan digunakannya berapa banyak, kemudian lokasinya di mana, itu udah berdasarkan itu semua. Tapi kita pakainya masih yang ini sih Mbak, masih yang konvensional tadi ya. Nah, untuk teman-teman yang masih mau bertanya, boleh langsung drop questionnya di Q&A kolom ataupun di
chat kolom gitu, ataupun untuk yang mau on mic gitu, boleh bisa langsung raise hand gitu teman-teman. Ada yang masih mau bertanya teman-teman? Untuk pertanyaan ini mengenai piezoelektrik begitu ya. Tadi sudah dibacakan dan sudah dijawab begitu. Masih mungkin Ibu Hesti masih kurang mengetahui gitu mengenai piezoelektrik gitu. Untuk Masnya gitu ya, mungkin karena ini juga teknologi terbaru gitu dan masih belum banyak yang menggunakan. Mungkin kami juga dari tim Zona EBT harus baca-baca lagi mungkin ya, belajar lagi mengenai piezoelektrik ini gitu. Ada pertanyaan lagi nih Bu. Kira-kira apa aja nih tantangannya kalau misalkan masang PLTS terapung ini di danau alami seperti di danau-danau Toba ataupun danau-danau yang dalam begitu Bu? Untuk tantangannya pasti yang pertama ya untuk perizinan ya, karena kan danau alami itu memiliki status dari apa namanya lingkungannya juga berbeda ya. Jadi itu pasti nanti misalnya ada di situ dikhawatirkan ada hewan endemik, ikan endemik, itu juga harus diperhitungkan. Kemudian kalau yang alami itu kan dia tidak boleh ada misalnya nanti dengan adanya solar panel ini misalnya takut mengganggu misalnya mereka jadi punah lah atau misalnya tersingkir lokasi habitat mereka. Nah, itu kan sulit juga ya untuk jadi nanti di perizinan lingkungannya sih yang pasti akan sulit sih kalau berbedanya dengan yang di buatan danau buatan gitu sih. Itu sih Mbak. Jadi di perizinan begitu ya, karena mungkin lebih mengancam juga dengan flora fauna yang ada begitu ya. Iya benar. Jadi situ dari perizinan sih, itu dari perizinan AMDALnya apalagi ya. Oke, baik teman-teman, masih ada yang mau bertanya untuk malam hari ini? Mungkin dari Patrisiono masih mau bertanya begitu ya? Baik, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, saya tutup sesi Q&A ini begitu ya. Terima kasih kepada Ibu Hesti yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu. Untuk sebelum menutup kegiatan talk show pada malam hari ini, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang bisa on cam dulu, sebentar mungkin boleh di on cam dulu teman-teman. Halo Ibu Hesti, udah ada Zaim nih. Oh, tapi dimatiin lagi nih kayaknya Zaim. Sudah ada Pak Erik ini. Kayaknya saya udah pernah ketemu nih ya saya sama Pak Erik sebelumnya ya di mini kelas ya Pak ya. Oke, Pak Operator mungkin sudah siap Pak? Senyum ya semuanya teman-teman. Satu, dua, tiga. Buat teman-teman yang belum bisa on mic mungkin on cam mungkin bisa kasih react-nya dulu teman-teman, kasih jempol kuningnya mungkin boleh teman-teman. Say hi juga mungkin boleh. Oke, hitungan tiga teman-teman. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di talk show pada malam hari ini dengan tema Floating Solar PV 101, perkenalan konsep dan juga manfaatnya bersama Ibu Hesti Aprilianti dari PT PMSE. Terima kasih banyak Ibu Hesti. Iya, sama-sama Mbak. Mohon maaf ya tadi Sama-sama. ya, kekurangannya suaranya memang ya begitulah. Mohon maaf Tidak apa, semuanya. terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih sama-sama. Saya izin live kalau gitu ya Mbak ya. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Iya Mbak, makasih Mbak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan dulu keluar ya teman-teman. Nah, karena kita ada presensi dan juga untuk teman-teman yang mau sertifikat boleh nanti diisi presensi talk show-nya teman-teman. Nanti kita akan data begitu untuk peserta malam hari ini. Udah teman-teman bisa diakses? Nah, teman-teman bisa ngisi link presensi di scan di depan gitu ya, atau di zonaebt.com/presensi ztalk gitu ya. Belum bisa. Kendalanya apa? Kami bantu. Nah, coba itu yang di kolom chat kami sudah kirimkan untuk diakses begitu. Teman-teman udah bisa mengakses presensinya? Untuk teman-teman yang butuh sertifikat juga mungkin nanti bisa dicantumkan begitu ya di presensi talk show gitu untuk sertifikat begitu. Oke, baik teman-teman, kalau semuanya sudah bisa mengakses presensi talk show pada malam hari ini, saya sekali lagi memohon maaf atas kendala pada malam hari ini, dan saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah hadir bersama kami di Z-Talk Show pada malam hari ini. Floating Solar PV 101, pengenalan konsep dan manfaatnya. Saya Safa Zahra Nur Fauzia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bangga, silakan teman-teman boleh live untuk yang mau melanjutkan aktivitasnya atau beristirahat begitu. Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar, yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan, padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, zonaebt.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. Zonaebt.com menyajikan informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan,
dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT.